Kecamatan Pambuang merupakan satu dari 8 kecamatan yang berada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. 4 desa berada di ketinggian, sedangkan 9 desa dan 2 kelurahan lainnya berada di pesisir pantai. Nah, pada video kali ini kita menelusuri wilayah Lalampanua, satu kelurahan di pusat Kecamatan Pambuang yang sangat kaya akan aset dan potensi, termasuk wisata alam, wisata kuliner, dan wisata religi. Taraujung merupakan salah satu wisata alam yang menyajikan pesona tebing dan laut Pambuang. Terletak di lingkungan Pesai, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pambuang. Lokasi wisata ini sangat mudah dijangkau oleh pengunjung. Kalian cukup mengendarai kendaraan bermotor sekitar 10 menit dari pusat kecamatan. Menurut pemerintah setempat, objek wisata ini termasuk salah satu pilot project dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Barat. Sedikit berbeda dengan Taraujung yang menyajikan pesona tebing dan laut. Berkunjung ke spot wisata yang satu ini memberikan pengalaman menarik dengan berkeliling di hutan mangrove yang sangat sejuk. Ada fasilitas gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat dan berfoto bersama kerabat. Wah, instagramable ya! Jadi saya Kepala Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pambuang, mencoba ingin sedikit memberikan tentang potensi wilayah yang ada di Kelurahan Lalampanua, khususnya terkait potensi wisata yang ada di kelurahan ini. Secara umum bahwa potensi wisata yang ada di Kelurahan Lalampanua itu terfokus kepada potensi wisata pantai. Nah, untuk potensi wisata pantai ini terdapat 2 lokasi, yaitu Pewataa dan Taraujung. Nah, habis jalan-jalan kalian pasti lapar kan? Saatnya kita bahas wisata kuliner khas Pambuang. Makanan khas Mandar ini terbuat dari olahan singkong dan menjadi salah satu pilihan makanan pokok masyarakat Mandar sebelum mengenal beras. Uniknya, jepa kadang dijuluki sebagai pizza Mandar. Berbeda dengan topping pizza pada umumnya, makanan ini akan lebih nikmat jika disantap dengan baluran bau piapi berbahan dasar ikan yang merupakan hasil tangkapan nelayan setempat. Selain jepa, ada juga jepa-jepa nih. Olahan yang satu ini juga terbuat dari singkong, namun bentuknya lebih mini dan tipis. Nah, sekarang kita akan mencicipi loka pere. Sebenarnya, jenis pisang ini dikembangkan di daerah Bukit Pambuang, lebih tepatnya di Desa Adolang. Namun jangan khawatir, pisang ini cukup mudah ditemukan di Pasar Lalampanua. Jika berkunjung ke sini, jangan lupa makan loka pere deh. Kabarnya, komoditas pisang ini hanya bisa tumbuh di wilayah Pambuang saja. Bahkan, hak paten komoditas pisang ini dimiliki Kabupaten Majene. Keunikan dari pisang ini adalah bentuknya yang tidak beraturan. Dalam bahasa lokal diistilahkan sebagai pere. Rasanya manis dan paling top jika dijadikan santapan setelah mencicipi bau piapi dan jepa. Habis jalan-jalan pasti lelah kan? Tenang, Pambuang juga punya minyak urut yang sakti mandraguna. Namanya minyak Pambuang atau dalam bahasa lokalnya disebut dengan lomo Pambuang. Produk lokal ini sudah menembus pasar internasional loh. Khasiatnya pun banyak. Bisa mengobati penyakit dalam dengan cara meminum minyak tersebut sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk penyakit luar seperti pegal, sakit gigi, gatal, luka bakar, tertusuk paku, dan lain-lain, pengobatannya dengan cara mengoleskan minyak tersebut kepada luka yang sakit. Setelah berwisata alam dan kuliner, sekarang saatnya kita membahas beberapa peninggalan sejarah keislaman yang sangat potensial dijadikan rujukan destinasi wisata religi. Nah, mungkin banyak yang belum mengenal sosok Raden Mas Suryadi-Logo, sang penyiar Islam di wilayah Pambuang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa salah satu jalur penyebaran Islam datang dari Jawa menuju Pambuang dan Sendana. Saat itu, Islam dibawa oleh Raden Mas Suryadi-Logo dan kemudian ia dijuluki sebagai Kapuang Jawa. Banyak versi yang beredar mengenai biografi termasuk asal-usul beliau, sehingga sampai sekarang belum ada simpulan yang detail mengenai tokoh penyebar Islam ini.
Cerita yang masyhur mengenai Suryadi Logo biasanya diceritakan secara parsial. Jadi kita akan sedikit menelusuri cerita tentang masuknya Islam di Pambuang. Pada waktu itu langsung ada perahu yang tertambat di bagian pelabuhan Kecamatan Pambuang itu menjelang maghrib. Pada waktu itu pantauan kedatangan perahu ini sempat tidak terekam oleh sah bandar. Pada waktu itu raja melihat perahu itu, lalu sah bandar dipanggil. Kemudian setelah sah bandar memanggil orang yang ada di atas perahu itu mereka tidak menghiraukan panggilan itu, diakibatkan karena mereka berdua sementara dalam keadaan salat. Pada waktu itu sah bandar menganggap bahwa kedua orang ini mengalami sakit perut, sehingga dilaporkan ke raja bahwa kedua orang yang ada di atas perahu itu sakit perut. Raja pada waktu itu meminta untuk mengusir kedua orang yang ada di atas perahu itu. Lalu setelah sah bandar kembali menuju perahu, kedua orang yang ada di atas perahu ini, dalam hal ini Syekh Sakaria dengan Suryadi Logo, sudah selesai melaksanakan salat. Lalu kemudian dipanggillah mereka berdua, kemudian dibawa ke raja. Pada waktu itu setelah sampai di depan raja, disuruh menjelaskan apa yang mereka lakukan. Karena awalnya disangka sakit perut, ternyata pengakuan mereka bahwa yang kami lakukan itu adalah satu bentuk ibadah menurut Islam, itu adalah salat. Lalu kemudian raja pada waktu itu meminta untuk dibimbing seperti apa salat itu dilakukan dan apa sebenarnya hakikat salat. Ada beberapa peninggalan bersejarah yang membuktikan peran beliau dalam menyiarkan Islam di Pambuang. Pertama, makam Raden Mas Suryadi Logo yang berada dalam satu kawasan dengan makam Raja Pambuang. Peninggalan yang kedua adalah sebuah kayu. Kayu ini merupakan penyangga atap masjid pertama yang dibangun oleh Raden Mas Suryadi Logo. Berdasarkan informasi dari narasumber, bahwa kayu ini merupakan satu-satunya peninggalan yang tersisa dari bangunan masjid pertama yang dibangun oleh Raden Mas Suryadi Logo. Para penonton dimanapun Anda berada, terkait dengan makam Suryadi Logo yang ada di Kelurahan Dalam Panua, Kecamatan Pambuang, yang merupakan salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Majene. Situs ini diperkirakan ada pada abad ke-16 dan Suryadi Logo ini adalah penyiar agama Islam pertama yang tiba di Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene. Mungkin itu yang hanya bisa kami tampilkan atau yang bisa kami informasikan kepada para peserta terkait dengan makam yang juga merupakan salah satu destinasi wisata religi. Karena di Kabupaten Majene ini sangat kental dengan wisata religinya. Bukan hanya itu, ada beberapa lokasi-lokasi penyiar agama Islam yang berada di Kecamatan Malunda sampai dengan di ibu kota Kabupaten Majene.